Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Berikut nama anggota kelompok kami. Pada bab 1 dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Pada latar belakang dijelaskan bahwa ajaran Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim, baik kehidupan sebagai individu, keluarga, maupun bermasyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan. Ajaran Islam meyakini bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan anugerah kedua terbesar dari Allah setelah keimanan. Kesehatan merupakan modal utama bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan dan kewajibannya beribadah di dunia. Berdasarkan atas pandangan tersebut, umat muslim diberi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan mengupayakan pengobatan jika sakit. Ajaran Islam diketahui memiliki keterikatan dengan upaya promosi kesehatan baik individu maupun masyarakat, termasuk juga upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sayangnya, saat ini Islam seringkali diidentikan dengan kemiskinan dan perilaku hidup yang kurang sehat. Praktik-praktik pencegahan penyakit dan promosi kesehatan dianggap lebih banyak dari ilmu kesehatan barat. Penelitian mengenai determinan kesehatan dalam perspektif Islam penting dilakukan untuk dapat menciptakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang sesuai bagi umat muslim. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Pada rumusan masalah, pokok penting yang dibahas yang pertama adalah apa saja nilai Islam dalam upaya kesehatan masyarakat berdasarkan upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Dan yang kedua, bagaimana implementasi ajaran Islam dalam bidang kesehatan masyarakat dan bagaimana pandangan tokoh Islam mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dan untuk tujuan sendiri ada 3, di sini sekarang ada 3. Yang pertama, meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam memahami tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut perspektif Islam. Yang kedua, menjelaskan pandangan Islam tentang kesehatan sehingga mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan secara holistik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan akan pentingnya pencegahan penyakit dan menjelaskan bagaimana masyarakat muslim dapat mengadopsi pendekatan preventif dalam menjaga kesehatan. Kemudian ada manfaat. Di sini dituliskan bahwa manfaat terbagi menjadi 2, yaitu bagi mahasiswa dan bagi pembaca. Untuk mahasiswa, dapat membantu mahasiswa memahami konsep kesehatan dari perspektif agama Islam karena melibatkan mereka dalam kajian akademis yang mendalam mengenai hubungan antara agama dan kesehatan. Dengan itu, mahasiswa akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya upaya pencegahan penyakit dan pola hidup sehat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Dan untuk manfaat bagi pembaca, yaitu pembaca diharapkan akan memahami bahwa ajaran Islam memiliki relevansi yang kuat dengan konsep kesehatan modern seperti pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan pengobatan berbasis ilmiah. Dengan membaca makalah ini, pembaca akan lebih termotivasi untuk mengadopsi gaya hidup sehat yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Pada bab 2 ini kita akan membahas yang pertama definisi kesehatan secara umum. Definisi ini mencakup 3 aspek utama dari kesejahteraan manusia yaitu fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks kebijakan kesehatan modern, kesehatan juga dipandang sebagai suatu hak asasi manusia yang berarti setiap individu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa diskriminasi. Selanjutnya yaitu definisi kesehatan menurut pandangan Islam. Konsep kesehatan dalam Islam tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui kebersihan, pola makan yang sehat, serta menjalankan aktivitas fisik seperti olahraga. Selain itu, menjaga keseimbangan mental dan spiritual melalui ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir merupakan bagian penting dari kesehatan menurut Islam. Pada tahun 1984, WHO menyatakan bahwa aspek agama atau spiritual merupakan salah satu unsur dari pengertian kesehatan secara seutuhnya. Nah, konsep kesehatan masyarakat sendiri mempunyai tujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, mengendalikan penyakit menular, serta memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Fokus utama dari kesehatan masyarakat adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh komunitas melalui upaya preventif dan edukatif, seperti program vaksinasi, kampanye kesehatan, dan pengelolaan risiko lingkungan.
Dalam pendekatan modern, fokus kesehatan masyarakat juga meluas ke isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, dan determinan sosial kesehatan yang mempengaruhi kesehatan kelompok. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip Islam dalam upaya kesehatan masyarakat. Beberapa prinsip utama Islam dalam kesehatan masyarakat meliputi kebersihan atau toharoh, larangan terhadap makanan dan minuman yang merugikan kesehatan, serta anjuran untuk menjaga keseimbangan pola hidup. Dalam Islam, ada perhatian besar terhadap tindakan preventif seperti karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam dalam upaya peningkatan kesehatan. Dalam Islam, kesehatan dianggap sebagai salah satu nikmat terbesar dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Terdapat 4 pendekatan utama dalam menjaga kesehatan, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Aspek promotif menekankan pentingnya menjalani pola hidup sehat seperti makan makanan yang halal dan thoyyib, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagaimana Allah berfirman, makanlah dari rezeki yang baik dan telah kami berikan kepadamu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu aspek preventif. Mengajarkan umat Islam untuk mencegah penyakit dengan menghindari hal-hal yang berbahaya seperti merokok atau makan makanan berlebihan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Rasulullah juga menganjurkan tindakan karantina saat ada wabah untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya yaitu aspek kuratif, yaitu mendorong umat Islam untuk mencari pengobatan ketika sakit dengan cara yang halal dan sesuai syariat, karena setiap penyakit ada obatnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Setiap penyakit ada obatnya dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Aspek rehabilitatif menekankan pentingnya pemulihan setelah sakit, baik secara fisik maupun mental, serta mendukung orang yang sedang dalam masa pemulihan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesusahannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Secara keseluruhan, menjaga kesehatan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab terhadap amanah tubuh yang diberikan oleh Allah, yang melibatkan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Baik, selanjutnya yaitu ajaran Islam dalam upaya meningkatkan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dengan arti, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut merupakan bentuk larangan merusak lingkungan, pentingnya menjaga keseimbangan alam, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Dapat diterapkan bagi kehidupan sehari-hari dengan menjaga kebersihan lingkungan, menghemat energi, melestarikan alam, dan menggunakan produk ramah lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari adanya risiko terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Kemudian, prinsip ketiga ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek etik dan moral. Sebenarnya, prinsip-prinsip ketiga ini sudah sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan sebagaimana sabda Nabi, yaitu yang artinya setiap orang adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Di sini diartikan setiap seseorang pemimpin ini harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya terhadap karyawannya. Terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu ajaran Islam dalam upaya meningkatkan kebutuhan gizi masyarakat. Gizi masyarakat itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara asupan nutrisi dan kesehatan
kesehatan populasi secara keseluruhan. Bidang ini melibatkan berbagai intervensi, kebijakan, dan program yang dirancang untuk mencegah serta menanggulangi masalah gizi pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Lalu hubungan gizi masyarakat dengan ajaran Islam itu memiliki landasan yang kuat dan baik. Dari aspek hukum, makanan merupakan jadi dari aspek hukum sendiri, makanan itu ada aturan mengenai makanan yang halal diperbolehkan dan makanan yang haram itu sangat jelas, dan makanan halal juga harus diperoleh secara legal menurut syariat, tetapi juga harus toyib itu artinya baik, sehat, dan bersih. Nah, hal ini tuh juga sejalan dengan prinsip-prinsip gizi masyarakat, di mana yang menekankan pada konsumsi masyarakat yang aman dan bergizi demi kesehatan individu maupun komunitas. Misalnya, seperti larangan terhadap makanan haram seperti babi dan alkohol, itu bukan cuma berdasarkan aspek spiritual, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa zat-zat tersebut bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh, seperti meningkatkan resiko penyakit, infeksi maupun pencernaan. Lalu selanjutnya yaitu adab makan dan minum itu dalam Islam juga memiliki kaitan erat dengan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Umat muslim itu kan dianjurkan untuk makan dengan tidak berlebihan, sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Islam juga menekankan pentingnya kebersihan, termasuk mencuci tangan sebelum makan dan memastikan makanan yang dikonsumsi itu bersih. Nah, prinsip-prinsip itu tadi juga mendukung praktik gizi yang sehat, di mana pola makan yang berlebihan itu kan dapat menyebabkan obesitas, diabetes, dan masalah yang lainnya. Lalu juga mencuci tangan itu sendiri juga sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit melalui praktik makan yang higienis. Lalu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan pentingnya membagi perut dalam 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga yang sisanya untuk udara. Nah, itu juga merupakan contoh konkret dari moderasi yang juga didorong oleh ilmu gizi modern. Moderasi ini penting juga untuk mencegah berbagai penyakit kronis yang disebabkan oleh pola makan tidak sehat. Baik, selanjutnya yaitu ajaran Islam dalam upaya penanggulangan penyakit berdasarkan epidemiologi. Menurut WHO, epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan termasuk penyakit, dan penerapan studi ini untuk pengendalian penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Dalam Islam, ketika terjangkit suatu penyakit, maka diperintahkan untuk berobat demi kesembuhannya. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Arab Badui berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Rasul menjawab, "Ya wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menciptakan penawarnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Penyakit apa itu wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Menjadi tua." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, di sisi lain, mengenai wabah dan penyakit menular, pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi sebuah wabah PERS dan lepra. Nah, dengan ini kebijakan Rasul pun keluar dengan bersabda, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dapat disimpulkan bahwa ketika terjangkit suatu penyakit, maka hendaknya segera mencari pengobatan, dan jika penyakit tersebut merambat menjadi sebuah wabah, maka kita diperintahkan untuk tidak berada di dalam area wabah, serta bagi mereka yang terkena, maka dilarang untuk meninggalkan area wabah agar penyakit yang diderita tidak semakin menyebar. Dalam menjaga kesehatan, agama Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara emosi dan mental. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan mental dan keseimbangan emosinya dengan menggunakan ibadah seperti sholat, berdoa kepada Allah, juga berzikir yang dapat menenangkan hati serta menjadikan pikiran. Agama Islam juga mengajarkan pada umatnya tentang sifat sabar, juga tawakal atau berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi. Karena percaya bahwa Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Agama Islam juga mengajarkan bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar dalam segala situasi, sehingga hal tersebut tentu memberi pengaruh besar bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dalam etika berperilaku di agama Islam, seorang muslim dapat melihat ajaran-ajaran mengenai bagaimana harus bertindak, bagaimana harus berperilaku terhadap sesama di kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan hubungan kesehatan atau promosi kesehatan, salah satunya adalah mengajarkan pada mereka mengenai pencegahan penyakit. Agama Islam mengajarkan untuk mencegah penyakit seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, jika kalian mendengar wabah di suatu tempat, janganlah kalian masukinya, dan jika wabah terjadi di tempat kalian, maka jangan tinggalkan tempat kalian. Baik, selanjutnya yaitu pandangan tokoh Islam mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Pemikiran Islam tentang kesehatan, di mana itu ada kesehatan masyarakat dan kedokteran, oleh para ulama seiring berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang filsafat. Banyak filosof pada zamannya itu yang dikenal secara luas sudah memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai bidang atau disiplin ilmu. Seperti contohnya ada di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, pemikiran filsafat dan agama, lalu juga ada sains dan teknologi. Lalu menurut Ibnu Sina, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dapat menekankan pentingnya pencegahan penyakit melalui gaya hidup sehat, seperti pola makan yang seimbang, menjaga kebersihan, olahraga teratur, serta menghindari zat-zat berbahaya. Lalu menurut Al-Ghazali, upaya yang bisa dilakukan yaitu beliau menyampaikan bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental adalah kewajiban seorang muslim karena tubuh adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada dari Ar-Razi, yaitu salah satu prinsipnya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dengan tindakan karantina dan kebersihan. Hal ini sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat modern yang berfokus pada deteksi dini dan isolasi untuk menghindari penyebaran penyakit. Kesimpulan dari materi ini menekankan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan dan integral dalam upaya kesehatan masyarakat. Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga aspek fisik dan mental dalam menjaga kesehatan. Kesehatan dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus dijaga melalui tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan, pola makan sehat, keseimbangan hidup, dan memanfaatkan pengobatan jika sakit. Hal ini sejalan dengan teori determinan kesehatan yang diajukan oleh WHO, di mana lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik berkontribusi dalam mempengaruhi kesehatan. Saran dari materi ini yakni yang pertama adalah peningkatan pendidikan kesehatan berbasis Islam. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sebagian dari ibadah. Yang kedua yakni pengembangan program kesehatan berkelanjutan, yakni mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan Islam ke dalam program-program kesehatan masyarakat. Yang ketiga, yakni kerjasama antara ulama dan praktisi kesehatan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah penerapan prinsip kesehatan Islam dalam masyarakat. Yang keempat, yakni penelitian lebih lanjut. Hal ini berguna untuk mengeksplorasi hubungan antara ajaran Islam dan kesehatan modern.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.